Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Setiap hari kita selalu membaca atau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Inilah ma'asal muslimin yang dinamakan dengan at-tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah, baik salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, doa kita, nazar kita, sesembelihan kita, sumpah kita, istighatsah kita serahkan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Inilah yang dinamakan dengan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Inilah at-tauhid yang selayaknya untuk kita pegang erat sampai akhir hayat kita nanti.
Oleh karena itulah ma'asal muslimin, agar kita bisa istiqamah di atas tauhid, maka di antara caranya perlu kita mengetahui apa kedudukan dan keutamaan at-tauhid. Yang pertama, ma'asal muslimin, at-tauhid merupakan awal wajibin wa akhiruhu. Kata para ulama, tauhid merupakan kewajiban pertama dan kewajiban terakhir atas setiap muslim di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bahkan kata para ulama, ayat ini merupakan ayat pertama dalam mushaf Al-Quran yang bentuknya perintah Allah kepada kita. Sebelum ada perintah sholat, sebelum ada perintah zakat dan sebagainya, Allah perintahkan manusia u'budu rabbakum, perintah untuk bertauhid. Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah. Itulah kalimatut tauhid. Dan Rasul bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, diktelah orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah tauhid ma'asyal muslimin, kewajiban pertama dan terakhir bagi setiap muslim, bahkan bagi setiap manusia. Kemudian yang kedua, ma'asyal muslimin, at-tauhid merupakan intisari dan prioritas dakwah para nabi, para rasul. Semua nabi dan rasul sepakat mengutamakan, mendahulukan dakwah kepada tauhid. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Seruan dakwah mereka, an i'budullah, sembahlah Allah saja, ibadahilah Allah semata, dan tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau di penjara, beliau tetap dakwah tauhid. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah yang kalian sembah selain Allah kecuali hanya nama-nama yang kalian buat-buat sendiri dan yang dikarang oleh nenek moyang kalian. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, yaitu agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Inilah sekali lagi ma'asal muslimin, intisari, prioritas dakwah para nabi, para rasul. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun di kota Mekah tidak ada seruan kepada salat, puasa, zakat. Yang ada pertama kali seruan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini pula yang Rasul ajarkan kepada para sahabat ketika mereka mau dakwah. Rasul ajarkan untuk mereka memulai dakwah dari tauhid agar manusia kembali menyembahnya kepada Allah semata. Rasul berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihi
ayyashhadu alla ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi penduduk Yaman dari ahli kitab, maka jadikan dakwamu pertama kali kalimatut tauhid la ilaha illallah, pertama kali untuk mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Oleh karena itulah para ulama ahli sunnah mengatakan dakwah harus lebih diprioritaskan tentang masalah at-tauhid. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak mungkin seorang pun bisa meraih surga Allah, bisa meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat tanpa tauhid. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, bertauhid, maka kami berikan kehidupan yang baik. Sekali lagi, tidak ada kebahagiaan di dunia wal akhirah tanpa tauhid. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang beramal saleh, bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak bertauhid, yang menyimpang dari tauhid, yang rusak tauhidnya, yang masih menyekutukan Allah dalam ibadah, maka diancam oleh Allah tidak akan masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, kata Allah, haram baginya surga, tempatnya adalah api neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ma'asal muslimin, kalau kita mau mencita-citakan surga Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan kita berpegang teguh dengan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, di antara kedudukan dan keutamaan tauhid, bahwasanya dengan tauhid kita akan merasa aman di dunia maupun di akhirat. Dengan tauhid, negeri kita akan aman. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah, Rabbnya Ka'bah, yang telah menganugerahkan mereka makanan dari kelaparan dan keamanan dari ketakutan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan iman tauhid mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan di dunia maupun di akhirat, dan bagi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid, negeri kita akan barokah. Kalau kita bertauhid, negeri kita bertauhid, maka negeri kita akan makmur. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak berbuat syirik, mereka bertakwa kepada Allah, kata Allah, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, kalau kita menghendaki negeri yang aman, yang makmur, yang dibarokahi, tidak ada jalan lain kecuali dengan kaum muslimin, dengan penduduk negeri ini kembali kepada tauhid, mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisal muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. At-tauhid merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah ditanya oleh seseorang, "Alaisa miftahul jannati la ilaha illallah?" Kata seseorang, bukankah kuncinya surga adalah kalimat tauhid la ilaha illallah? Maka beliau pun menjawab, bala, iya, kuncinya surga adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, walakin ma min miftahin illa walahul asnan. Akan tetapi namanya kunci pasti ada gigi-giginya. Itulah yang dimaksud dengan syarat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan di lisan, namun harus ada konsekuensinya, yaitu tadi mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah, berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, maka diharamkan darah dan hartanya dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Inilah makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din waj'al hadal balada aminan wa sayra biladil muslimin. Allahumma ahyina ala tauhid wa amitna alaih. Allahumma ahyina ala tauhid wa sunnah wa amitna alaihima. Allahumma ahyina ala tauhid wa sunnah wa amitna alaihima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.